Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengingatkan kepada Bani Israel agar mereka senantiasa ingat terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan hendaknya mereka takut kepada suatu hari yang hari itu masing-masing bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri-sendiri. Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, Majelis Taklim Kuliah Asar di Masjid Al-Madinah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini, hari yang keempat di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah di tempat yang mulia ini dan penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya sore hari ini majelis taklim tafsir Quran yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Madinah Desa Pacul, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kajian sore hari ini. Salawat salam disampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fillah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sore ini marilah kita kembali membuka Al-Qur'an kita. Insya Allah kita sudah sampai kalau nggak salah di 123. Hari ini kita di 124. Jenengan buka surah Al-Baqarah di 124, terus ditekuk buka lagi di surah An-Nahl ayat 120. Al-Baqarah dibuka 124, kemudian ditekuk apa diapet-apeti gitulah bahasa sininya. Terus buka surah An-Nahl 120 sampai 123. Nanti ayat-ayat ini akan kita baca bersama. Nah, di surah An-Nahl-nya ditekuk lagi, kembali lagi di Al-Baqarah. Sampun, sudah. Surah An-Nahl-nya sudah dibuka. Baik. Kita kembali di surah Al-Baqarah 124, nanti kita baca juga An-Nahl 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu
ahdi dzalimin. Surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. 120 Surah An-Nahl 120 Sudah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. An ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, kembali di 124 surah Al-Baqarah. Hadirin yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Setelah beberapa pertemuan yang lalu telah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengingatkan kepada Bani Israel agar mereka senantiasa ingat terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan hendaknya mereka takut kepada suatu hari yang hari itu masing-masing bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri-sendiri. Itu sudah kita kaji pada beberapa waktu yang lalu. Sementara di 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan tentang kemuliaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena di antara Bani Israel itu juga mengaku bahwasanya mereka adalah mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sementara bagaimana ajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah kemudian mereka orang-orang yang mengaku kami mengikuti Nabi Ibrahim, tapi dalam perlakuannya, dalam kelakuan dan perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Sehingga Allah mengingatkan di ayat 124. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa id itu artinya ingatlah, dan ingatlah. Ibtala itu asal kata dari bala. Bala artinya cobaan, ujian.
Ibtala berarti Allah Subhanahu wa taala menguji. Wa idzi betala, dan ingatlah ketika ibtala Ibrahima rabbuhu, rabbunnya sebagai fa'il, artinya yang memberikan ujian, Ibrahimanya sebagai maf'ul yang diberikan ujian. Dan ingatlah ibtala Ibrahima rabbuhu, ibtala rabbuhu Ibrahim. Itu kalau dalam susunan pelajaran bahasa Arab itu fi'il, fa'il, ada fi'il kata kerjanya, ada fa'il yang mengerjakannya. Ataupun dalam susunan yang disebut dengan al-fi'lul muta'addi, itu ada namanya fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Ya. Jadi hadirin yang mulia, disinilah menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idzi betala Ibrahima rabbuhu, hu itu dhamir kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah ibtala, ibtala itu Bapak Ibu bentuknya adalah fi'lul madhi, kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang sudah dilakukan. Allah telah menguji, berarti telah menguji Nabi Ibrahim, artinya Nabi Ibrahim telah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan bacanya wa idzibtala Ibrahim rabbahu, artinya beda lagi. Artinya akan menjadi ingatlah ketika Nabi Ibrahim menguji Tuhannya. Kalau Ibrahimu rabbahu, maka Bapak Ibu ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim harus betul-betul sesuai dengan makhrajnya, susunan harokatnya. Fathah sama dhammah itu bisa berarti beda. Pelaku sama yang dilakukan itu beda. Antara subjek sama objek itu berbeda. Sehingga Allah berfirman wa idzibtala Ibrahima rabbuhu, rabbun menggunakan marfu dhammah, artinya fa'il, sesuatu yang memberikan ujian. Siapakah itu? Allah Ta'ala. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Rabbuhu. Ujiannya dengan apa? Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Ada perintah, ada larangan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau Nabi Ibrahim alaihissalam fa'atammahunna. Fa'atamma itu asal kata dari atamma. Atamma artinya menyempurnakan. Tamam itu artinya sempurna. Tamam artinya sempurna. Jadi fa'atamma, atamma artinya Ibrahim alaihissalam telah menyempurnakan atau telah menyelesaikan. Hunna artinya di sini kan sebenarnya mereka. Apa maksudnya mereka itu? Artinya ujian-ujian kalimat-kalimat tersebut, larangan dan perintah Allah Ta'ala telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hadirin yang mulia rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa Dia menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam juga orang yang sangat mulia, bahkan dijadikan sebagai suri tauladan juga untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Allah berfirman, inni ja'iluka. Lihat ayatnya lagi. Qala, Allah berfirman, inni, sesungguhnya aku. Aku di sini adalah Allah Ta'ala. Sungguh aku ja'iluka. Ja'ilun asal kata dari ja'ala. Ja'ala ya ja'alu. Ja'il artinya orang yang menjadikan. Ja'il sesuatu yang menjadikan. Berarti di sini Allah menjadikan. Menjadikan siapa? Ka. Ka itu adalah anta. Anta artinya kamu. Kamu di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala inni, Allah berfirman, sungguh aku ja'iluka, menjadikan kamu hai Ibrahim, linnasi, untuk manusia, sebagai imaman, sebagai imam. Allah jadikan imam
kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk seluruh manusia. Qala, kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, wa min dzurriyyati, dan juga wahai Allah, dzurriyyah. Mana dzurriyyah? Keturunan. Dzurriyyati, keturunanku. Dan juga ya Allah, tolong juga untuk keturunanku juga ya Allah. Ini permohonannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa min dzurriyyati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala la yanalu ahdidz zalimin. Allah berfirman, janji-janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Janji-janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Maksudnya janji apa? Janji Allah akan menjadikan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim adalah sebagai imam-imam, dan tidak akan merasakan imam-imam itu adalah dari kaum-kaum yang zalim. Jadi yang dijadikan oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang solih. Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mempunyai 2 anak, Nabi Ismail alaihissalam yang lahir dari Siti Hajar. Kemudian yang dari Siti Sarah pun punya satu keturunan yang bernama Ishak. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak baru kemudian dibawanya para nabi semua itu. Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, itu sampai ke bawah itu. Jadi keturunan-keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah para nabi. Dan yang dijadikan nabi oleh Allah adalah mereka orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang zalim. La yanalu ahdi adz-dzalimin. Nanti kita buka kajian tafsirnya. Jadi tidak akan sampai janji-janjiku ini akan menjadikan para imam atau para nabi, ya kan, dari keturunan-keturunanku orang-orang yang zalim, tidak akan. Pasti mereka dari kaum-kaum yang soleh. Sementara kalau dari jalurnya Nabi Ismail alaihissalam sampai ke bawahnya itu muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jalurnya sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat tafsirnya. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dan ingatlah ketika Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan ujian kepadanya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni dengan kalimatin. Ada perintah, ada larangan, dan dijalankan semuanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ujiannya begitu berat kan kalau kita lihat itu. Kalau kita mempelajari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ujiannya Masya Allah Pak. Dari tiap hari beliau meminta keturunan, gak dikasih-kasih sama Allah Ta'ala. Sampai beliau itu berusia lanjut, sampai usia sudah tua baru dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Itu gak bosan-bosannya beliau itu berdoa kayak gitu. Begitu dikasih dari jalurnya Siti Hajar. Siti Hajar itu hadiah dari Siti Sarah. Jadi menikah dengan Sarah, gak punya keturunan awalnya. Akhirnya kayong rongokna Nabi Ibrahim kayong donga terus, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Padahal nyong kayane mandul, kayane orang duwe keturunan nganti tua, orang duwe anak. Akhirnya oleh Siti Sarah, wahai Ibrahim, kalau kau mau menikah lagi ya, hebat temen gue ya. Jadi ngongkon maring suaminya go nikah maning ya. Nikah lagi aja jenengan kalau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Terus sama siapa? Jadi pertamanya bukan keinginan Nabi Ibrahim menikah lagi, tapi atas Sarah, keinginannya Sarah. Kayaknya panjenengan itu tiap hari minta kepada Allah, tapi saya sudah tua. Kali aja mungkin jodohnya bukan saya, engkau berikan keturunan. Akhirnya dipilihkanlah oleh Sarah untuk Nabi Ibrahim adalah budaknya yang bernama Hajar. Hajar itu budaknya Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya mungkin ya kanda-kanda bahasa pasul temenan kayak serius ngomong ya mestinya. Serius temenan ya. Ya sudah, kalau memang kau menghendaki atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Tidak begitu waktu lama, ternyata qadarullahnya Hajar pun memiliki keturunan yang dinamai Ismail.